kenapa orang itu diperintah berpuasa itu dinaikkan tingkatannya dari sifat binatang menjadi sifat malaikat gitu. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tabsyir dan termasuk fikih di dalam berpuasa. Oke, monggo pun tidak usah lama-lama karena ini terakhiran Pak Margi. Terakhiran itu sudah disiapin ndase wedhus, gulai, rawon di bawah. Jadi tidak usah lama-lama gitu ya. Sepertinya begitu. Sepertinya. Monggo pertanyaan. Oke, monggo Bu, siap. Sampean mau puasa apa bayar fidyah? Sampean pilih yang mana? Dua-duanya? Gak bahaya kan? Alhamdulillah. Pak Pur kemana Kak ngaji ini? Mudik. Apalagi pertanyaannya monggo. Pak Jihad, biasanya Pak Jihad ini. Mana Pak Jihad ini? Gak nanya ini. Satu, Bu. Nggih, alhamdulillah ini monggo. Nggih. Begitu. Tahun sekarang belum lunas. Oke. Dirapel bulan ini. Dirapel bulan Ramadan. Oh. Oke. Puasa sunnah 2 niat. Oke. Sabun. Cukup? Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, Bu, yang berhubungan dengan fidyah. Ini saya jawab, langsung saya terangkan di kitabnya nggih. Jadi di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah dan di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Nah, niki panjenengan saya terangkan di sini. Nah, niki fidyah puasa orang hamil dan menyusui. Dicek kitabnya nampak ya. Nah, ini keterangannya, keterangan para sahabat dan keterangan yang berhubungan dengan hamil dan apa tadi menyusui. Nah, niki. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabnya ini namanya Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh dan Kitab Al-Majmu' Syarhil Muhadzab, bahwa orang yang menyusui dan orang yang hamil, ini yang saya bacakan tadi hadisnya, innallaha wada'a 'anil musafir as-shauma wa syatra as-salat wa 'anil hubba wa 'anil hubla wal murdi'a as-shauma. Ya, bahwa Allah memberi dispensasi kepada orang musafir puasa untuk tidak dikerjakan. Wasyat sholat dan separuh sholat. Artinya boleh mengkosor sholat kalau perjalanan. Wa anil hubla orang hamil, wal murdi'a orang menyusui, as-sauma diberi dispensasi untuk tidak puasa. Lalu apakah bayar fidyah? Apakah saya bayar fidyah atau mengganti puasa? Nah, yang dipilih oleh para ulama yang dimaksud fidyah itu setidaknya ada 3 pendapat para sahabat berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 184 dan hadis yang tadi saya bacakan. Keterangan yang pertama, satu G. Menurut Ibnu Umar, hadis tadi itu dan Ibnu Abbas dan Sa'id bin Jubair ya, yaitu yuftironi wa yut'imani wala qada'a alaihima. Menurut Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, ayat Quran
Dan hadis Nabi tadi itu memberikan pemahaman bahwa orang yang hamil dan menyusui itu tidak usah puasa, cukup mengganti memberi makan perharinya 1 emut. Begitu. Wala qada'a alaihima, tak perlu mengqadha puasanya, asalkan hamil atau menyusui. Ibu-ibu kalau pengen tak puasa dan pengen tidak mengqadha, panjenengan hamil loh tiap tahun. Kan begitu. Ya Allah, Pak Ustaz. Loh iya, itu keterangannya. Terus yang ini Abdullah bin Umar sama Ibnu Abbas. Terus kalau Atha bin Rabah, Imam Al-Hasan, kemudian At-Thahak An-Nakhai, Imam Zuhri, Rabi'ah, Auza'i, Abu Hanifah, Sauri, Abu Ubaid, Abu Saur itu berpendapat bahwasanya hadis Nabi tadi itu memberi makna yuftironi wa yaqdiyani, yaitu tidak berpuasa tapi wajib mengqadha dan tidak ada bayar fidyah sebagaimana orang sakit yang masih bisa sembuh. Begitu. Nah, yang berikutnya yang ketiga, tidak berpuasa, mengqadha dan bayar fidyah. Itu dari Mujahid yang dipedomani oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. 3. Yang keempat, Imam Malik. Imam Malik memahami dari Ibnul Mundhir dari Imam Atha bahwasanya hamil itu menyusui hamil itu tidak berpuasa, mengqadha tanpa bayar fidyah kalau hamil. Kalau menyusui tidak berpuasa, tidak usah berpuasa dan mengqadha dan bayar fidyah. Khusus orang Nah, ini namanya ilmu. Sekian di kitabnya para ulama yang disebutkan itu. Maka kan saya tanya tadi, ibu mau yang mana? Tak buat simple. Kalau dibaca semua kayak tadi kan bingung tuh sampean. Milih sing endi? Wis, nang sing apal langsung aja. Yang langsung apal ini, ngerti. Panjenengan milih mau yang mana? Karena setidaknya ada 2 yang panjenengan terima di dalam pikirannya. Sing pendapat pertama jari ini membayar fidyah plus qadha. Sing pendapat kedua bayar fidyah tanpa qadha. Sing pendapat ketiga qadha saja tanpa fidyah. Begitu. Padahal masih ada yang keempat. Nah, Ustaz, aku kok bingung Ustaz? Enggak usah bingung. Wes sampean ngene ae, lek sampean pancen nyusoni dan hamil atau hamil sekaligus nyusui. Maksudnya setelah hamil kan nyusui. Panjenengan bayar fidyah saja, tidak usah qadha. Kenapa? Biar panjenengan tidak rekoso. Artinya apa tidak rekoso? Tak kerepotan. Ustaz, saya ngaji dulu di kitab-kitabnya para ulama, katanya juga qadha bayar fidyah Ustaz. Fidyah plus qadha. Lek sampean mampu gak apa-apa. Lek sampean gak mampu, hamil tiap 2 tahun sekali. Gak bahaya tak? Sampai dia 2 hamil sampai 2 tahun hamil, 2 tahun hamil. Berarti kan tahun pertama hamil, tahun berikutnya nyusu. Tahun berikutnya metek maneh. Nyusui maneh. Metek maneh nyusui maneh. Metek maneh tiap 2 tahun. Lah itu lah emang qadha. Habis umurnya untuk mengqadha, maka membayar fidyah. Sehingga katanya para ulama dipilih pendapat yang ini berdasarkan hadis Nabi itu wadoa itu memberi dispensasi. Begitu Bu. Nih. Alhamdulillah. Paham belum tadi? Paham? Tapi kalau panjenengan kuat sambil diqadha, sambil bayar fidyah, enggak apa-apa. Begitu. Saya tidak menafikan pendapat itu. Karena pemahamannya ulama memang dari sahabat sampai sekarang sedemikian. Jadi itu namanya ilmu. Yang kedua, Ustaz bolehkah menggabung niat? Boleh. Tapi niatnya adalah niat puasa wajib mengqadha plus puasa sunnah.
Boleh, boleh. Dalilnya apa Ustaz? Banyak dalilnya. Yang pertama adalah hadis yang menceritakan bahwa Nabi itu, lagi dalilnya. Ini Bu, soalnya panjenengan takutnya ini sering ngaji ke TikTok tapi tak disaring, tak ngerti, langsung dipercaya. Ini ya, Ustaz kok boleh lihat digabung-gabung itu? Dilihat ini. Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam An-Nasai, Imam Abu Dawud dan Imam Baihaqi. Ini. Ayo. Ini. An Anasin radhiyallahu dari sahabat Anas, sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Nabi yulabbi bil haji wal umrah jami'an. Katanya sahabat Anas, saya mendengar Nabi ketika ihram. Nabi itu ngomongnya, saya niat ihram untuk haji dan umroh. Umroh sama haji beda apa tidak? Beda apa tidak? Beda. Kalau haji itu di bulan haji, kalau umroh itu ihramnya bebas walaupun di luar bulan haji. Dan Nabi itu bertalbiyah, labbaika hajjan wa umratan, labbaika hajjan. Saya bertalbiyah untuk haji dan umroh. Namanya ini haji qiron. Jadi satu kali perbuatan diniati untuk dua gitu. Niki, labbaika hajjan wa umratan, labbaika hajjan wa umratan. Berarti Nabi itu baca talbiyah, satu kali baca talbiyah untuk dua hal. Berarti secara fikih boleh menggabung niat, asalkan memang sesuai kaidah, tidak semata-mata menggabung. Contoh, ibu punya hutang puasa 7 hari belum dilunasi, ditambah tahun kemarin 3 hari berarti 10, diselesaikan di bulan Syakban. Saya niat puasa sunnah, saya niat mengqadha puasa sekaligus niat puasa sunnah Syakban, Senin Kemis ataupun Ayyamil Bid. Boleh, dapat, sah. Boleh itu. Tidak boleh niat sunnah dulu, niat wajib, sunnahnya dimasukkan ke wajib. Jangan wajib dimasukkan ke sunnah. Kecil tidak boleh dimasukkan ke yang besar. Yang besar tidak boleh dimasukkan ke yang kecil. Itu kalau ngaji kaidah fikih gitu. Oke, paham? Paham saudara? Nah, alhamdulillah. Yang tidak boleh adalah menggabung yang nggak benar. Sholat sunnah boleh digabung. Kayak tadi, saya tadi sholat 2 rakaat atau? Tadi itu niatnya saya, niat sholat duha, niat tahiyatul masjid, niat sholat hajat, dan niat sholat istikharah. Tuh, boleh. Asal. Buktinya saya nggak ada yang marah dari tadi. Ya panjenengan kalau ngaji dengan saya kudu siap membaca kitab yang banyak memang. Itu boleh. Saya paling tidak niatnya 2 tadi, niat tahiyatul masjid, niat duha dan tahiyatul masjid. Yang enggak boleh itu panjenengan niat sholat jenazah plus zuhur. Enggak boleh itu, Pak. Iya. Zuhur ya boleh jenazah. Tidak boleh. Karena beda itu, beda. Jadi ada kaidahnya ya. Yang belum tahu ilmunya nggak usah ngomong nggak boleh. Ya, ngomong aja nggak tahu, tanya ke ustadz gitu. Oh nggak boleh, di mana ada ibadah digabung-gabung? Jangan usah ngomong begitu. Saya kan nggak tahu, mending tanya ke yang tahu. Ada kaidah, ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Gitu. Kalau Ramadan nggak boleh digabung-gabung. Saya niat Ramadan sekaligus Senin Kemis. Gak usah. Itu aneh-aneh aja itu ya. Ilmu-ilmu yang begini ini yang ngerti hanya yang ngaji lama di pondok gitu loh. Itu pun di pondok lama ngaji gitu. Karena ada yang lama gak ngaji juga gitu ya. Kayak gitu. Itu Bu, apa lagi tadi Bu? Yang tanya sampai ke depan Bu, siapa?
kalau anaknya berbuat dosa. Oh ya, anak yang berbuat dosa, apakah bapaknya, ibunya katut? Ya, kalau ibunya yang jadi bapak ibunya menjadi penyebab. Contoh penyebab adalah misal anak itu waktunya nikah gak dinikahkan, akhirnya berpacaran dan berzina. Maka bapak ibunya yang menanggung dosanya.